Lanjutan pokok bahasan 3 perencanaan desa. 1. Pengertian perencanaan desa. Perencanaan desa adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beragam aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencanakan pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa yang merupakan kewenangan desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa ini meliputi jangka menengah dan jangka pendek desa. Turunan RPJM Desa plus RKP Desa produk landasan hukum perencanaan pembangunan desa. Makna mendasar dalam perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, penyusunan PPD adalah bagian penyelenggaraan pemerintahan desa. PPD yang kedua, PPD disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa dan dalam penyusunannya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, PPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa. Yang keempat, PPD didasarkan pada data dan informasi yang akurat antara lain: A. Penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa. C. Keuangan desa. D. Profil desa. E. Informasi lain terkait Pemdes dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, pedoman penyusunan rancangan RPJM Desa, RJP Desa, dan DRUK RKP Desa. Yang kedua, memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. Mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan desa dibagi atas. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Yang kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Yang ketiga, berkelanjutan. Yang keempat, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa. Yang kelima, partisipatif dan demokratis. Yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi. Yang ketujuh, berbasis kekuatan. Yang kedelapan, keswadayaan. Dan yang kesembilan, keterbukaan dan pertanggungjawaban. Jenis forum kelurahan, hakikat produk hukum, perencanaan 6 tahunan musyawarah desa. Yang pertama, RPJM Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa RPJM Desa. Yang kedua, visi misi Kades. Yang ketiga, arah kebijakan pembangunan desa. Yang keempat, arahan kebijakan keuangan desa. Yang kelima, arah kebijakan umum desa Perdes tentang RPJM Desa dan RPJM Desa. Waktu penyusunan PPD atau perencanaan pembangunan desa. 1.
dilaksanakan mulai bulan Juni tahun sebelumnya. 2. Siklus perencanaan dimulai dengan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Yang ketiga, bulan Oktober hingga Desember mengembangkan RPJM Desa dan RKP Desa menjadi dokumen APB Desa. Yang keempat, pelaksanaan APB Desa mulai Januari hingga Desember. Yang kelima, pelaporan pelaksanaan APB Desa pada setiap semester, yaitu bulan Juli dan Januari. Sosialisasi dan pembentukan Pokja atau tim perencanaan desa. Yang pertama, penguatan kapasitas Pokja atau tim perencanaan desa. Yang kedua, penyusunan roadmap atau sulet penyusun RPJM Desa. Yang ketiga, identifikasi kebutuhan data sekunder desa. Yang keempat, sosialisasi jadwal ke masing-masing dusun penggalian potensi aset desa dan asesmen permasalahan dasar masyarakat atau integrasi dari data sekunder dan primer. Yang kelima, pengelompokan masalah. Yang keenam, scoring masalah. Yang ketujuh, permasalahan atau perumusan isu strategis berbasis pengelompokan, penyusunan sejarah dan legenda desa. Yang kedelapan, masalah. Dan yang kesembilan, visi misi desa. Program dan kegiatan indikatif. Pembahasan dan penetapan Raber Desa RPJM Desma menjadi Perdes dan ditandatangani Kepala Desa dan BPD Musdes rancangan akhir RPJM Desa. Rumusan isu prioritas berdasar potensi aset dan masalah dasar. Visi dan misi, arah pembangunan, arah kebijaksanaan keuangan desa, tahap dan prioritas, Perdes RPJM Desa, laporan Bupati melalui camat, persiapan Musdes, perencanaan, musyawarah perencanaan. Yang kedua, yang terlibat dalam perencanaan desa. Aktor yang terlibat dalam perencanaan desa adalah semua entitas atau pihak di desa, mulai dari warga RT, RW, kepala dusun, perangkat desa, BPD, karang taruna, pemuda, tokoh masyarakat, kelompok perempuan, kelompok miskin hingga kepala desa. 3. Konsep perencanaan desa. Yang pertama, proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Yang kedua, turunan RPJM Desa, RKP Desa, produk landasan hukum perencanaan. Yang ketiga, tujuan pembangunan desa. Yang keempat, prinsip-prinsip pembangunan desa. Dan yang kelima, musrembang menyusun RPJM Desa 5 tahun dari RKP tahunan. Berikut 9 prinsip dalam perencanaan desa. Yang pertama, belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan, yaitu bagaimana perencanaan desa dikembangkan dengan memetik pembelajaran, terutama dari keberhasilan yang diraih dalam kehidupan
antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan, sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi. Yang kedua, berorientasi pada tujuan praktis dan strategis. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis, yaitu rencana yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat. Rencana pembangunan desa juga harus membangun sistem yang mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan. Keberlanjutan yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat. Perencanaan juga harus mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya. Yang keempat, penggalian informasi desa dengan sumber utama dari masyarakat desa, yaitu bagaimana rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif desa. Yang kelima, partisipatif dan demokratis. Partisipatif dan demokratis yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di desa, termaksud perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Harus dipastikan agar mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tidak semata karena suara terbanyak, namun juga dengan analisis yang baik. Yang keenam, pemberdayaan dan kaderisasi. Pemberdayaan dan kaderisasi yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat, terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marginal lainnya. Yang ketujuh, berbasis kekuatan. Berbasis kekuatan yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya. Yang kedelapan, keswadayaan. Keswadayaan yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat. Yang kesembilan, keterbukaan dan bertanggung-jawaban. Keterbukaan dan bertanggung-jawaban yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat desa dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini mendorong terbangunnya kepercayaan di semua tingkat sehingga bisa dipertanggungjawabkan bersama. Proses penyusunan perencanaan desa. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusunan RKP desa. Yang ketiga, pencermatan pagi indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang ketujuh, penetapan RKP desa. Adapun kegiatan dalam penyusunan RKP desa diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusunan RKP desa. Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dalam penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang ketujuh, penetapan RKP desa.
Yang ke-8 RKP Desa, dan yang ke-9 pengajuan daftar usulan RKP Desa. 9 titik kritis dalam perencanaan desa. 1. Perumusan program kerja desa kering data kerawanan desa. Yang kedua, penggiringan perencanaan desa hanya pada kegiatan infrastruktur. Yang ketiga, pilihan waktu forum perencanaan terlalu kaku. Yang keempat, reduksi perencanaan bangun desa sebatas dokumen administratif. Yang kelima, apatisme warga dalam forum perencanaan. Yang keenam, belum ada kalender perencanaan yang disepakati bersama. Pengertian musrembang desa. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrembang. Musrembang desa adalah forum rembung warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik. Terima kasih.